Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada subuh yang ke-16 ini masih diberikan kesempatan menghirup udara pagi. Kita masih bisa bernapas tanpa bantuan pernapasan. Kita masih bisa berjalan ke masjid tanpa bantuan tongkat dan kursi roda. Harapan kita dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan keimanan dalam dada kita, berusaha memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tanpa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah menjadi panutan kita di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari kita. Jamaah subuh rahimakumullah, jadi kembali pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kita sudah membahas tentang kewajiban menuntut ilmu dan kemuliaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Yang jarang kita bahas adalah tentang hubungan perilaku orang tua terhadap guru anak-anak kita. Yang biasa dibahas adalah durhakanya seorang anak kepada orang tua, durhakanya seorang murid terhadap guru. Yang jarang dipikirkan itu adalah kesalahan orang tua terhadap guru daripada anak-anaknya. Begitu banyak kasus pembulian terhadap guru-guru yang dilakukan oleh orang tua siswa, hanya karena mungkin gurunya melakukan pendisiplinan terhadap anak didiknya. Tidak sedikit guru yang dipolisikan, ada guru yang diborongi orang tua siswa, bahkan yang lebih fatal, ada guru yang diborongi oleh siswanya. Terkait dengan ini mungkin saya sedikit akan mengambil mengangkat satu kisah. Salah seorang ulama besar, mudah-mudahan saya tidak salah nama, Imam Malik, ya, seorang imam besar, seorang guru besar, didatangi oleh seorang dengan membawa anaknya untuk dididik, diajar, diberikan ilmu agama. Dan guru ini menerima dengan baik, siap mengajar anak dari si fulan ini. Seiring berjalannya waktu pembelajaran, anak diajar dengan baik, guru dengan ikhlas mengajar. Pernah suatu waktu tiba-tiba ada tetangganya dari orang yang pernah mengantar anaknya ini melihat secara sepintas lewat di depan Imam Malik, depan rumahnya. Dia lihatlah anak yang sementara belajar itu atau yang dibawa belajar itu diberikan sisa makanan oleh gurunya. Ada yang pernah menceritakan diberikan ya tulang ayam, Pak, yang sedikit masih ada dagingnya.
Sehingga orang yang melihat ini mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata anak di pesantren ini, di tempat ini diperlakukan seperti budak, diperlakukan layaknya binatang, dikasih sisa-sisa makanan. Alhasil orang ini pulang, kemudian menceritakan kepada orang tuanya. Si anak ini mengatakan, pergi ambil anakmu di sana. Anakmu di sana diperlakukan tidak wajar, diberikan sisa makanan seperti binatang. Jadi yang pertama tadi melihat tidak melakukan tabayyun, sampai ke sana menyampaikan kepada orang tua si anak ini. Marah orang tua ini, marah, datang ke guru ini sambil marah-marah, pokoknya dicaci maki lah. Kemudian diambil anaknya. Saya tidak ikhlas anak saya diajar di sini. Saya tidak ikhlas anak saya diperlakukan seperti ini. Jamaah rahimakumullah. Jadi dibawa pulang anaknya. Di tengah perjalanan, ini orang tuanya. Ditanya-tanyalah anaknya tentang ilmu pengetahuan yang biasanya dipelajari pada guru ini. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh bapaknya, semuanya dijawab dengan baik oleh anaknya. Sehingga si bapak tadi mengambil kesimpulan bahwa oh, ternyata anak saya betul-betul diajar di sini. Sehingga berubah pikiran kembali, dia bawa kembali anaknya. Sampai di rumahnya Syekh, di rumah gurunya, mengatakan, saya mohon maaf dan saya kembalikan kembali anakku untuk dididik dengan baik. Apa kata Ibu Malik? Berkah ilmu itu sudah hilang. Berkah ilmu itu sudah hilang. Artinya, ketika sakit hati seorang guru terhadap, bukan cuma kepada anak, tapi terhadap orang tua anak, itulah yang menyebabkan hilangnya berkah keilmuan. Makanya hati-hati Bapak, hati-hati Ibu. Jangan hanya gara-gara sepele dimarah-marahi gurunya, dimarah-marahi bapak gurunya, datang ke sekolah bawa parang, bawa badik dan sebagainya. Kami sering menghadapi yang demikian. Hanya karena kita melakukan pendisiplinan. Bahkan ada yang memilukan, pernah muncul di televisi, seorang guru digundul oleh orang tua siswa hanya gara-gara anaknya dicukur rambutnya karena panjang. Dan saya kira kita sudah pernah merasakan bagaimana susahnya mendidik anak sendiri di rumah ketika belajar daring. Seorang anak diajar susah, apatah lagi di sekolah dengan banyak karakter anak yang dihadapi. Jamaah rahimakumullah, apatah lagi kalau hanya guru honorer, kasihan. Ada sebahagian orang yang memiliki karakter memang karena karakter marah-marah dibawa ke sekolah, hati-hati. Banyak kasus yang kita temukan yang seperti ini. Sampai terkesan ingin menyetir aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Tidak sedikit Pak. Masalah liburnya dia mau atur, seharusnya begini Pak, libur begini. Banyak aturan di sekolah. Belum lagi nilai yang mau disetir, seharusnya nilainya anak begini. Bagaimana dengan anak? Walaupun terkadang ada kekecewaan yang biasa muncul. Saya guru, ada juga anak saya di sekolah. Saya orang Bugis, anakku wajar tentang tulisan Boruta, bahasa daerah, lancar bahasa daerah. Di kelas 1 nilainya 90-an, naik kelas 2 berubah jadi 70. Sampai ya, ini gurunya salah apa? Tapi ketika saya berpikir mungkin ada pertimbangan lain, sampai keluar kata-kataku, tapi saya beristighfar terus lagi. Kayaknya guru masih perlu belajar bahasa daerah. Nah, ada biasa orang ngelempar rapornya di depan gurunya. Bagaimana perasaan seorang guru ketika dia seperti itu? Jadi terkait hal-hal seperti ini, jangan sekali-kali kita mencampuri proses yang berlaku di sekolah. Ada tuh juga anaknya sudah jelas-jelas melanggar, dia marah duluan.
sampai mengatakan, apa kerjamu di sekolah? Kenapa anak bisa melanggar? Namanya kita mau ikuti 24 jam. Nah, disinilah peran orang tua di dalam mengontrol setiap aktivitas anak-anak kita. Kalau perlu kita melakukan sidang dadakan ke sekolah. Bagaimana caranya? Datang ke sekolah, jangan bilang-bilang. Langsung pergi jalan-jalan ke sekolahnya. Kalau perlu tidak ada lihat di anak, langsung pergi tanya-tanya bagaimana perkembangan anak saya. Supaya kita betul, karena ada pernah kasus yang kami temukan. Ada anak selalu melanggar. Biasa tidak masuk di sekolah, biasa terlambat, tugasnya tidak masuk. Diberikan surat pemanggilan ke orang tuanya. Orang tuanya marah-marah, ini anak saya jam 6:30 sudah pulang, berangkat ke sekolah. Dan tiba di sekolah di rumah tepat waktu. Kenapa bisa terlambat? Kenapa bisa tidak masuk? Ini absennya salah. Bayangkan, absen disalahkan. Dikumpul absen beberapa guru dan ternyata sama kasusnya. Dia bilang, anak saya ini selalu kasih uang ojek, selalu pokoknya meninggalkan rumah juga 6:30. Nanti di pemanggilan terhadap anak pasti runtuh ya anaknya baru mengaku bahwa kalau saya ke sekolah saya kesini dulu, baru kesini dulu. Coba. Artinya apa? Harus ada kerjasama antara orang tua dengan pihak madrasah untuk membangun generasi yang baik. Jangan dilepas begitu saja. Jangan hanya pembayaran, pokoknya pembayarannya beres, kelengkapannya beres, tapi kita tidak memperhatikan bagaimana di sekolah. Pernah tidak kita jalan-jalan ke situ di sekolah? Pernah tidak kita memberikan reward kepada gurunya? Guru itu, karena saya guru, terkadang itu Pak, hal-hal yang sebenarnya dari segi nilai materi tidak seberapa sih. Tapi ketika kita diberikan sebagai bentuk penghargaan, tenang hati. Sebenarnya kadang kita mampu membeli banyak uangnya, tapi ketika ada orang tua memberikan kita sesuatu, itu sangat bernilai. Mengandalkan bahwa orang tua ini menghargai saya, walaupun sebenarnya guru itu tidak bisa dihargai dengan apapun. Terkadang guru sudah dilecehkan, dihina, dididik anaknya dengan baik, tidak ada juga penghargaan. Ada terkadang mengatakan enak itu guru, dulu saja kerjaan kasih tugas anak-anak. Andaikan bisa kita tukar nasib, istilahnya tukar nasib, tidak segampang itu. Belum lagi kalau kita menyusun perangkat pembelajaran. Saya sampai pernah berdebat dengan istri gara-gara perangkat pembelajaran. Saya pernah mengajar itu 9 mata pelajaran, 9 Pak. Akidah akhlak kelas 1, 2, 3, ilmu kalam kelas 1, 2, 3, akhlak 1, 2, 3. Harus lengkap laporan pembelajarannya, perangkat pembelajarannya. Nah itu istri dilewati dengan tempat tidur, dia tiba-tiba karena harus jadi. Sampai keluar kata-kata, mudah-mudahan tidak ada anak jadi guru. Bayangkan itu Pak. Nah sementara kita tahu guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu kalau kita mau melihat di dalam hadis Nabi, idza mata al-insan, idza mata al-adam, in qata amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi nas wa waladun shalihun yad'u lahu. Kemudian ada di 3 amalan yang kita lakukan yang pahalanya tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Pertama, sedekah jari, amal jari. Kita melakukan amal yang bermanfaat bagi orang banyak. Sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana umum. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihin nas, mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Guru. Jadi guru itu Pak, ketika mengajar dengan ikhlas, biar sudah meninggal dunia, ilmu yang pernah diajarkan kepada orang ketika dimanfaatkan ilmu itu atau diajarkan kembali, dia mendapatkan kembali kiriman pahala. Begitu mulia seorang guru. Tapi karena kekecewaan mungkin melihat perlakuan terhadap guru sehingga keluar kata-kata itu. Tapi wajar, kita tidak bisa salahkan orang lain. Jangan jadi guru kalau begitu.
Baru kurang sedikit diisukan mau keluar gaji 13, langsung pedagang juga kasih naik harga barang, tambah pusing lagi guru. Ada lagi semua keluar THR-nya PNS, naik lagi barang. Bagaimana guru caranya? Dan tidak ada guru memang kaya, Pak. Tidak ada. Kalau ada guru kaya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin pasangannya memang orang kaya, atau memiliki pekerjaan yang layak. Yang kedua mungkin makdakatui, mungkin jadi pedagang. Tapi kalau secara real pekerjaannya hanya guru toh, dipertanyakan kalau dia kaya. Cari mungkin tunjukkan saya seorang guru murni yang kaya. Kalau kaya pahala, insya Allah. Tapi kalau kaya secara materi tidak. Makanya itu ada sebagian banyak yang tidak mau jadi guru. Karena itu, kalau orientasi dunia, jangan jadi guru. Saya kasih memang orang. Kalau mau kaya, jangan jadi guru. Kalau mau kasih kaya, tak kasih memang jangan jadi guru. Kan itu hampir mustahil. Jadi biasa tuh kalau ada guru naik mobil, bawa mobil, hampir tidak ada guru yang beli mobil cash. Cicil itu Pak. Nah kita start kalau bawa mobil istriku lain pekerjaan bukan saya, itu mobilnya. Nah disinilah perlunya pekerjaan yang menumpuk, administrasi yang menumpuk. Apa tuh sering membuat perangkat pembelajaran yang di dalamnya itu ada silabus, ada macam-macam, ada RPP, belum lagi masukkan pengayaan dan sebagainya. Ada baru satu mata pelajaran saya dengan stres untuk buat perangkat saya 9. Bagaimana tidak satu sakit punggung bikin. Belum lagi laporan bulanan tak, belum lagi absen tak, belum lagi anak-anak yang bermasalah. Ketika sudah 3 hari, sudah 3 kali pertemuan tidak masuk, dicari apa masalahnya kodong ini anak. Nah kalau ada kaumnya orang tua yang tidak mengerti, nah gampang-gampang mengatakan enak itu guru. Kalau masalah anaknya datang maunya marah-marah, wah, pantas berkah ilmu itu hilang. Anak kita, istilahnya kita bandai, tambah bandai karena kenapa? Keikhlasannya guru itu sudah hilang. Tapi kalau ada anak yang mungkin standar otaknya menengah ke bawah, artinya berat, makundur cedek, sekutumpul-tumpulnya otaknya seorang anak, tapi ketika orang tuanya ikhlas menyerahkan anaknya, guru juga ikhlas mengajar, maka insya Allah berkah itu ada. Ada salah satu contoh murid saya dulu. Dia itu di madrasah aliyah, jangankan membaca Al-Quran, membaca Latin saja terkadang ngokos. Menulis status di WA saja, di Facebook saja, terkadang ada kurang hurufnya satu, bukan disengaja begitu, apalagi mengaji. Tapi karena orang tuanya ikhlas mengantar ke sekolah, mengajar. Bahkan ada PS2, sementara teman-temannya yang biasa membuli masih begitu saja. Jadi ada hubungannya antara keikhlasan seorang orang tua terhadap gurunya. Belum lagi orang tua yang terkadang bawa sesuatu yang sebenarnya sekali lagi nilainya tidak seberapa secara material. Bahkan terkadang kita guru ketika dibawakan ke orang tua siswa, kita kasih kembali orang. Cuma kita menghargai keikhlasan orang tua menyerahkan kepada anak. Bahkan orang tua kita dulu, entah sekarang ya sebagian, datang membawa anak bimbing anak saya Ustaz. Kalau dia macam-macam terserah kita Ustaz, yang penting sisakan nyawanya. Coba bayangkan orang tua yang begini. Ada sebagian orang tua yang galak cemnya anak, datang marah-marah. Saya saja tidak pernah menyentuh kulitnya anakku. Kenapa kau berani begitu? Alhamdulillah. Apalagi kalau pakai undang-undang perlindungan anak,
Tidak ada undang-undang perlindungan guru Pak, yang ada undang-undang perlindungan anak. Jadi ada sedikit masalah dengan siswa, dilapor ke polisi. Tidak sedikit orang yang dilaporkan oleh pihak berwajib hanya karena pendisiplinan terhadap anak. Jamaah rahimakumullah. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan yang kesimpulan bahwa marilah kita bersama-sama bekerja sama di dalam pendidikan anak-anak kita agar supaya kita bisa meraih keutamaan daripada ilmu itu sendiri. Bahwa menuntut ilmu itu wajib. Yang kedua, bahwa orang yang menuntut ilmu memiliki kemuliaan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam proses menuntut ilmu itu harus ada kerjasama antara guru dengan anak, guru dengan orang tua. Harus ada sinkronisasi sehingga berkah ilmu itu akan mengalir kepada kita semua. Jamaah subuh rahimakumullah, sebelum kita tutup mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang kita peroleh hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afi wa ikram mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ighfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukkan pula kepada kami bahwa yang salah dan batil adalah salah dan batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi dan meninggalkan kesalahan dan kebatilan itu ya Allah. Allahumma ya Allah, curahkanlah berkah-Mu, bukakanlah hati kami untuk menerima segala ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kami ya Allah. Allahumma ya Allah, bukakanlah hati kepada anak-anak kami agar supaya dia bisa ikhlas untuk belajar menuntut ilmu agama-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, terkadang di dalam proses pembelajaran anak-anak kami malas, jenuh untuk belajar ya Allah. Allahumma ya Allah, curahkanlah hidayah ke dalam dada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sebagai orang tua terkadang keliru menilai guru-guru dari anak-anak kami ya Allah. Terkadang kami hilaf, memarahi, bahkan mencaci guru-guru kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah hidayah kepada kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan umur yang panjang kepada guru-guru kami, guru dari anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa daripada guru-guru kami ya Allah dan guru ke anak-anak kami ya Allah. Allahumma rabbika ighfir lana wa walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.